Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Chandra. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis pada perusahaan jasa. Saya mengambil perusahaan jasa laundry yang bernama Decan Laundry. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai identitas perusahaan. Yang pertama, nama perusahaannya yaitu Decan Laundry. Yang kedua, jenis usaha pelayanan jasa. Kegiatan usahanya jasa cuci dan setrika pakaian. Alamatnya bertempat pada Jalan Maja Barat, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dan nomor teleponnya yaitu 0838 0454 8202. Dengan moto identitas perusahaannya yaitu bahagia pelanggan itulah kunci kami. Serta tujuan dari perusahaan ini yaitu kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa laundry kami adalah tujuan kami. Dan berikut adalah gambar logo pada perusahaan jasa laundry kami. Ada gambar hanger serta percikan air. Itu salah satu ciri khas dari perusahaan kami. Selanjutnya yaitu mengenai aspek legalitas. Ada 8 aspek legalitas. Yang pertama ada nama perusahaan kami yaitu CV Decan Laundry. Yang kedua, bentuk perusahaannya yaitu CP. Yang ketiga ada akta notaris dengan nama Mida Amelia Putri SHMH dengan nomor yang tertera pada gambar di samping, serta keputusan Menhukamnya yaitu memberi pengesahan badan hukum pada Badan Hukum CV Decan Laundry sesuai akta yang dibuat oleh notaris Mida Amelia SHMH pada tanggal 17 Februari 2020 dengan nomor pendaftaran 5098678900871456. Selanjutnya yaitu surat izin usaha perdagangan yang disingkat dengan SIUP. Yang kelima yaitu surat pengukuhan pengusaha kena pajak yang disingkat PKP. Yang keenam ada surat izin tempat usaha atau SITU. Selanjutnya ada surat izin mendirikan bangunan juga. Dan yang terakhir ada NPWP. Itulah aspek legalitas pada perusahaan kami. Selanjutnya yaitu struktur organisasi pada perusahaan jasa laundry kami. Yaitu yang pertama ada paling atas yaitu direktur. Yang kedua bagian pemasaran. Lanjutnya dilanjut bagian administrasi keuangan. Di bawah administrasi keuangan yaitu ada kasir. Dan selanjutnya ada bagian operasional. Di bawah bagian operasional yaitu ada pencuci, penyetrika, serta kasir. Yang bergerak sebagai komisaris sekaligus pemegang saham pada jasa laundry kami yaitu direktur komisarisnya ada Dede Chandra sebagai saya sendiri. Dilanjut anggota komisaris ada Nova dan Firda. Dilanjut ada manajer pemasaran ada Familia. Dan dilanjut manajer keuangannya ada Mutia Oktavianti. Serta manajer operasionalnya ada Cahyadi. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai modal perusahaan. Modal dasar yang diperkirakan yaitu mencapai 1 miliar. Dalam CP Decan Laundry ini terdiri dari 3 orang pendiri, di mana pembagian sahamnya yaitu 40% dipegang oleh saya sendiri. Dan selanjutnya 30%-nya dipegang oleh Firda dan Noval. Yang kedua yaitu modal yang ditetapkan. Untuk modal awal ditetapkan sebesar 1.420.000.000. Dan yang ketiga yaitu modal yang disetor. Untuk modal awal operasional dibutuhkan yaitu 482.400.000. Itulah modal perusahaan pada jasa laundry kami. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh Decan Laundry ini mencakup semua kalangan, baik dari segi umur, profesi, maupun dari segi tempat. Akan tetapi dari segi tempat lebih berfokus pada masyarakat yang berada di daerah Karawang karena perusahaan ini berpusat di daerah Karawang. Kebutuhan masyarakat Kota Karawang akan adanya jasa laundry ini mulai begitu meningkat. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan
dan keinginan yang serupa. Tugas pemasar adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Berikut ini adalah beberapa segmentasi yang mulai harus diidentifikasi, seperti segmen geografi, demografis, psikologis, dan perilaku. Langsung saja, yang pertama yaitu segmentasi geografi, di mana bisnis jasa kami terletak di daerah Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dengan target konsumen yang diraih yaitu semua kalangan, baik remaja, dewasa, maupun orang tua. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Dari sisi demografis itu sendiri yang berkaitan dengan usia dan jenis kelamin, Decan Laundry ini di bidang jasa ini dapat menjangkau semua kalangan, semua jenis kelamin, dan semua umur, dari mulai anak-anak remaja, dewasa, sampai orang tua. Yang ketiga yaitu segmentasi psikologis. Decan Laundry ini mencuci pakaian yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para konsumen. Karena tidak hanya pakaian seperti karpet, spray, boneka, itu bisa dicuci pada jasa laundry kami. Yang keempat yaitu segmentasi perilaku, di mana Decan Laundry ini akan memberikan pelayanan jasa cucian yang mengedepankan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen, serta akan terus melakukan inovasi-inovasi untuk menyesuaikan dan keinginan-keinginan yang dibutuhkan oleh para konsumen kami. Itulah aspek pasar dan pemasaran yang ada di Decan Laundry. Yang ketiga, ada potensi pasar. Decan Laundry ini berupaya meningkatkan layanan cuci yang sistem pengerjaannya cepat, wangi parfumnya yang bisa dipilih sendiri oleh para konsumen, dan bisa dicek dengan status pengecekannya, serta memberikan kualitas dan pelayanan jasa yang diharapkan mampu menjadi bisnis laundry yang mengedepankan cucian yang bersih, wangi kepada para konsumen, sehingga konsumen merasakan kepuasan terhadap jasa yang telah ditawarkan oleh perusahaan kami. Dan berikut adalah data per wilayah pada laundry kami. Ada data daerah Karawang Timur dengan jumlah perwilayahan 6.000 orang. Selanjutnya ada wilayah pada Karawang Barat, ada 4.000 orang. Dan yang terakhir ada wilayah Kerari, ada 5.000 orang. Dengan jumlah potensi pasar yang itu 15.000 orang. Dengan melihat potensi pasar tersebut, kemungkinan perusahaan kami akan lebih pesat lagi peningkatan penjualannya pada jasa laundry ini. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada posisi pasar. Nah, berdasarkan posisi pasar ini, tempat kami termasuk tempat yang strategis, banyak penduduk, serta berada di tengah-tengah pemukiman yang banyak, atau juga bisa disebut banyak karyawan serta pendatang-pendatang baru yang menetap di sekitaran perusahaan Decan Laundry ini. Dan yang kelima yaitu ada pesaing. Dilihat dari tingginya permintaan yang ada, kami mentargetkan jasa layanan laundry yang kami tawarkan yang laku di pasaran. Kami melihat besarnya peluang di sini karena kebutuhan akan jasa laundry ini sangat besar, khususnya dari perempuan-perempuan yang bekerja. Kami juga memberikan nilai lebih. Berikut juga ada data pesaing-pesaing laundry di sekitaran jasa laundry Decan ini. Yang pertama ada Putih Laundry dengan jumlah pelanggan yaitu 3.000 pelanggan. Ada Makmur Laundry yaitu 2.000 pelanggan, serta Gilang Cleaning yaitu 1.500 pelanggan. Dengan total pelanggan pesaing yaitu mencapai 5.500 pelanggan. Yang keenam yaitu pasar potensial. Ada A, pasar potensi pasar untuk wilayah Karawang Timur, Karawang Barat, dan Kelari. Ada 15.000 yang terdiri dari perwilayahnya seperti pada tabel sebelumnya.
B yaitu pasar yang sudah dilayani seperti pada tabel 3.5 atau tabel yang sebelumnya juga. Terdapat 3 pesaing dan total yang sudah dilayani sebesar 6.500 pelanggan. Dan yang terakhir yaitu pasar potensial yang belum dilayani. Dari jumlah perkiraan banyaknya pelanggan sekitar 15.000 pelanggan untuk 3 wilayah seperti pada tabel sebelumnya. Pada tabel 3.3 maka potensi pasar yang belum dilayani sebesar 6.500 pelanggan. Selanjutnya yaitu 7 strategi bauran pemasaran. Ada A yaitu produk. Decan Laundry melayani cuci pakaian, spray, karpet, serta boneka dengan sistem pengerjaan yang cepat, berkualitas dan dijamin konsumen menjadi puas. Yaitu B ada lokasi. Lokasi Decan Laundry ini cukup terjangkau, berada di pusat kota dan perumahan masyarakat serta mempertimbangkan sarana dan prasarana terkait seperti dengan pemukiman warganya yang padat. Yang ketiga yaitu C atau harga, yaitu harga. Penetapan harga Decan Laundry ini menetapkan harga awal berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha yang dibuat, di mana kami mencari keuntungan yang relatif. Harga awal yang ditetapkan yaitu sebesar 8.000 per kilonya dan 10.000 per potong yang memerlukan pencucian khusus. Dan D yaitu promosi. Untuk menarik minat konsumen, Decan Laundry ini melakukan beberapa promosi. Ada 3 promosi. Yang pertama promosi penjualan, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk dapat memesan atau memilih parfum sesuai selera. Selanjutnya memberikan potongan harga 15% setiap pencucian 4 kg dengan syarat yang sudah mempunyai member. Yang kedua yaitu pemasaran interaktif, di mana menggunakan pemasaran di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Melakukan pencetakan brosur yang disebarkan di daerah tersebut, membuat serta memasang spanduk di tempat perusahaan laundry maupun di pinggir-pinggir jalan. Dan yang terakhir yaitu pemasaran dari mulut ke mulut. Decan Laundry bukan usaha yang besar karena seringnya iklan di TV, melainkan salah satu lembaga yang namanya besar karena proses pemasarannya dari mulut ke mulut. Decan Laundry ini pun dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan konsumen, sehingga konsumen satu dengan yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi mengenai jasa layanan kami yang kami jalani ini. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Ada 2 dampak, yaitu yang pertama dampak dalam aspek sosial. Aspek sosial ini adalah dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan. Di perusahaan laundry ini dapat mempermudah warga atau masyarakat sekitar dalam proses pengerjaan pencucian maupun menyetrika di kehidupan sehari-hari. Perusahaan jasa ini juga membuka para karyawan khususnya pribumi Karawang untuk bergabung di Decan Laundry ini ya, dengan karyawan sebanyak 15 karyawan yang sudah termasuk office boy dan kurir serta kasir. Yang kedua yaitu dampak aspek ekonomi. Aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan jasa laundry ini berpendapatan sedang dan tinggi. Aspek teknis dan operasional. Pertama yaitu cakupan produk. Decan Laundry juga tidak sembarangan memilih produk parfum untuk kebutuhan bisnis. Decan Laundry memilih parfum yang berkualitas, ternama, dan bagus. Yang kedua yaitu kebutuhan teknis. Aspek teknis merupakan lanjutan dari aspek pemasaran. Kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan produk atau proyek yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cerah dilihat dari segi pemasaran dan operasionalnya. Yang ketiga yaitu lokasi. Untuk menilai lokasi yang sesuai dengan kegiatan perusahaan dapat menggunakan beberapa metode. Di sini saya melakukan 2 metode. Yang pertama yaitu metode value dan metode perbandingan biaya. Dan bisa dilihat dari gambar PPT di samping,
ada dua tabel yang menjelaskan dengan metode value dan metode perbandingan hasil. Yang keempat yaitu kebutuhan investasi. Ada tiga, yaitu ada barang tidak bergerak, barang bergerak, dan tenaga ahli dan tenaga biasa, serta tata letak. Barang tidak bergerak itu mencakup bangunan gedung, ruang pencuci, ruang penyetrika, CCTV, lapangan pengeringan, tempat parkir, toilet, mesin cuci, setrika, rak jemuran, vacuum table, mesin kasir, kursi, meja, dan keranjang. Adapun bahan bergerak yaitu kendaraan, serta tenaga ahli dan tenaga biasa. Tenaga ahli yang kami pekerjakan untuk menunjang kegiatan jasa laundry ini, kami membutuhkan 4 orang pencuci dan pengering yang bisa mempercepat proses pengerjaan cucian. Setelah itu kami juga mempunyai 4 penyetrika dan 1 orang kasir. Dan kami khususkan untuk wanita saja. Selain itu kami mempunyai 2 orang kurir untuk mengantar dan jemput pakaiannya. Dan yang terakhir yaitu tata letak. Tata letak ini suatu gaya performa dalam penulisan. Tata letak ini harus terstruktur agar memudahkan para karyawan bekerja. Berikut adalah denah tata letak Decan Laundry. Di depan ada tempat parkir, langsung masuk ke pintu masuk, dan langsung ada kasir. Di belakang kasir ada ruang admin dan ruang staff. Dan kami menghususkan untuk ruang penyetrika dan pencuci pengeringan di belakang karena dekat dengan saluran air. Itulah dana lokasi kami. Yang kelima yaitu ada perkiraan permintaan tahun 2022 sampai 2026. Perkiraan permintaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Perkiraan ini pada akhirnya akan digunakan oleh perusahaan maupun pihak manajemen operasional untuk membuat perencanaan terkait kegiatan usaha dalam beberapa periode tertentu. Yang keenam yaitu ada aspek teknologi. Teknologi yang digunakan pada usaha ini dengan memanfaatkan era digital yang modern, yaitu dengan menggunakan komputer pada pelayanan kasir. Selanjutnya yaitu ada bagian aspek finansial. Yang pertama yaitu kebutuhan modal. Dan di bawah ini ada tabel kebutuhan modal di dalam Decan Laundry ini. Yang pertama ada bangunan gedung sebesar 800 juta. Yang kedua ada kendaraan sebesar 150 juta. Yang ketiga ada kas sebanyak 400 juta. Dan yang keempat ada mesin dan alat sebesar 60 juta. Dan biaya lain-lain sebesar 10 juta dengan total 1.420 juta. Yang kedua yaitu ada biaya kebutuhan investasi dengan total biaya yaitu sebesar 25 juta. Ada yang ketiga yaitu biaya aktiva tetap. Aktiva tetap yang berwujud dengan total biaya yaitu sebesar 1.010 juta. Dan ada total biaya dengan aktiva tetap tidak berwujud yaitu sebesar 8 juta. Dan ada aktiva lancar dengan kas 400 juta dengan total investasi yaitu 1 miliar. Yang keempat ada biaya operasional, biaya penjualan, dan biaya administrasi yang berhubungan dengan operasi yang dilakukan. Berikut adalah tabelnya. Ada biaya pemeliharaan dengan total per tahun yaitu 15 juta. Ada biaya tenaga kerja yang meliputi karyawan, kurir, office boy, dan manajemen seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen operasional. Dengan total per tahunnya ada karyawan sebesar 180 juta, kurir sebesar 18 juta, office boy sebesar 5.400.000, dan manajemen sebesar 180 juta. Berikutnya ada biaya listrik dan air sebesar 60 juta. Dan ada biaya pemasaran per tahunnya yaitu 6 juta. Serta ada biaya transportasi sebesar 18 juta.
dengan total semuanya yaitu 482.400.000. Itulah biaya operasionalnya. Dan selanjutnya ada biaya depresiasi dihitung berdasarkan umur aktiva lancar, serta ada depresiasi dihitung berdasarkan umur aktiva lancar dengan total harga dan umurnya, dengan total depresiasi per bulannya sebanyak 6.045.831, sedangkan per tahunnya sebesar 72.549.972 perak. Dengan total penyusutannya yaitu sebanyak 185.490.005 perak. Adapun di sini yaitu laporan laba rugi pada SCP Decan Laundry, yaitu ada pendapatannya sebesar 172.800 dengan jumlah pendapatannya 172.800. Selanjutnya yaitu beban usaha, ada biaya gaji, biaya iklan promosi, biaya listrik ada air, biaya pemeliharaan serta biaya transportasi dengan jumlah totalnya yaitu 482.400.000 dengan laba kotor sebesar 309.600 dan pajaknya yaitu sebesar 30.960.000 dan total laba bersih yaitu 278.640.000. Dan yang kelima yaitu ada arus kas, bisa dilihat dari tabelnya, yaitu ada perhitungan ED, penyusutan kas bersih serta VV kas bersih. Yang keenam yaitu ada penilaian kelayakan investasi yang meliputi payback periode, yaitu dengan payback periode kurang dari umur ekonomisnya 5 tahun maka dinyatakan baik. Dan total payback periodenya yaitu 2 tahun 10 bulan dengan perhitungannya 9,55 bulan, yaitu setara dengan 10 bulan. Selanjutnya yaitu ada perhitungan ARR atau disebut juga dengan average rate of return, dengan rumusnya yaitu ARR sama dengan rata-rata ED yang sebelumnya. ED dibagi dengan rata-rata investasi dan rata-rata ED sama dengan total ED dibagi umur ekonomis atau disebut N. Rata-rata investasi sama dengan investasi dibagi 2 dengan total hasil ARR-nya yaitu 68%. Selanjutnya yang ketujuh yaitu net present value atau disingkat dengan NPV. Bisa dilihat di tabelnya yang meliputi tahun, ED, penyusutan kas bersih dan DP 20%, DF 20% serta VV kas bersih. Dengan total jumlah VV kas bersihnya yaitu 1.530.406.300. Maka hasil NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak. Yang kedelapan yaitu ada internal rate of return atau disingkat dengan IRR, yang merupakan tingkat diskon rate yang menghasilkan MVP sama dengan 0. Jika hasil perhitungan IRR ini lebih besar dari diskon faktor, maka dapat dikatakan investasi yang akan dilakukan layak untuk dilakukan. Berikut juga ada perhitungannya, bisa dilihat di gambar di samping, yaitu dalam tabel A2 tahun kelima diketahui angka 3,804 yang mendekati 3,790 adalah 10%. Berikut juga ada tabelnya yang perhitungan dengan DF 8% dengan nilai FVP positif yaitu 20.778.844. Ada juga perhitungan FVP dengan DF 18% dan ada juga tabel yang digabungkan sebagai berikut dengan hasil IRR-nya yaitu 8,01336% dibulatkan menjadi 8,1%. Yang kesembilan yaitu ada Profitability Index atau disingkat dengan PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut yaitu PI sama dengan sigma VV kas bersih dibagi sigma VV investasi dikali 100%.
maka hasilnya yaitu 1,53 kali. VI lebih besar dari 1, maka diterima atau baik. Kesimpulan dari keseluruhan aspek keuangan yaitu dari tabel ini, yaitu nomor 1 payback periodenya, hasil pengukurannya yaitu 1 tahun 2 bulan dengan keterangan yaitu baik. Yang kedua ada perhitungan ARR atau average rate of return dengan hasil pengukurannya yaitu 68% dengan keterangan berarti baik. Yang ketiga yaitu net present value dengan atau disingkat dengan MVP, hasil pengukurannya yaitu Rp 1.530.406.300 dengan keterangan yaitu baik. Yang keempat yaitu ada internal rate of return atau IRR dengan hasil pengukurannya yaitu 8,1% atau dengan keterangannya yaitu baik. Dan yang terakhir ada profitability index dengan hasil pengukurannya yaitu 1,53 dengan keterangan yaitu baik. Maka penutupnya yaitu dengan kesimpulan dari hasil di atas bahwa dilihat dari aspek hukum legal, surat-surat perizinan sudah lengkap dan benar. Dilihat dari aspek pasar pemasaran, segmentasi strategi pemasaran juga terbilang strategis karena berada di pemukiman padat penduduk dan mampu menarik calon konsumen dengan peluang yang sangat besar. Dan dilihat dari ekonomi dan sosial, masyarakat sekitar sangat mendukung dengan berdirinya usaha laundry ini karena dapat memudahkan masyarakat memperkerjakan penganggurannya untuk berkontribusi pada laundry kami. Serta dilihat dari aspek teknologi dan peralatan dan bahan baku, untuk laundry ini sudah cukup memadai. Sedangkan pemilihan lokasi dan cukup strategis karena dekat dengan jalan raya, pasar, serta pemukiman penduduk. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari segi aspek finansialnya, usaha ini layak untuk dijalankan karena profit and positif dan PBV tidak sampai 1 tahun. Jadi, dari hasil analisis studi kelayakan bisnis pada usaha laundry ini yaitu menjadi salah satu usaha yang menguntungkan yang bisa membuat peluang pekerjaan, manfaat ekonominya. Dan jika dilihat dari aspek-aspek di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha laundry ini layak untuk dijalankan. Serta saran, dalam suatu bisnis haruslah kita mementingkan perencanaan supaya mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu harus fokus terhadap aspek-aspek seperti aspek legalitas, aspek pasar, aspek teknis, aspek ekonomi dan sosial, serta yang terpenting itu aspek finansial untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya supaya berjalan dengan lancar dan baik. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.